Halo kawan, selamat datang di channel kami, Ide Usaha. Ikan mas atau ikan karper adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan ini mulai dipelihara oleh masyarakat Indonesia sekitar tahun 1920-an. Namun, tidak semua ikan mas bisa kita jumpai di sini. Hanya sebagian ikan mas yang ada di Indonesia, yakni ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Selain itu, ikan mas punten dan ikan mas Majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Sampai saat ini, terdapat 10 ikan mas yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologisnya. Ikan mas adalah salah satu ikan hias yang populer sebagai hewan peliharaan. Ada pandangan ikan mas adalah hewan peliharaan yang mudah untuk dirawat. Namun, meskipun bukan hewan peliharaan yang sulit untuk dirawat, ikan mas memiliki kebutuhan khusus sama seperti hewan lain. Usaha budidaya ikan mas kini menjadi peluang bisnis yang populer di kalangan pemula. Dengan adanya pandemi, usaha ini sering diagung-agungkan oleh masyarakat sekitar. Usaha ini tidak ribet seperti budidaya ikan lain. Kita bisa mengirit atau meminimkan modal yang akan kita keluarkan untuk usaha ini. Tidak diragukan lagi ya, modal minim namun laba maksimal pastinya menjadi sorotan bagi orang-orang yang tergiur. Teknik budidaya ikan mas dengan menggunakan kolam terpal sangatlah cocok untuk dipakai bagi para pemula. Apalagi bagi orang yang memiliki lahan yang sangat minim. Lalu, bagaimana sih cara budidaya ikan mas? Sebelum kita bahas, yuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya, agar kalian selalu update di video channel ini. Lanjut, mari kita bahas ya sobat. Sebelum langkah pada teknik budidaya ikan mas, sebaiknya sahabat perlu tahu syarat dan lingkungan ikan mas. Semua orang pasti sudah memahaminya, bahwa ikan mas membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan habitat aslinya agar perkembangannya menjadi optimal. Karena ikan mas di sini tidak akan berkembang biak secara sempurna jika tidak mendapatkan lingkungan yang memadai. Syarat-syarat lingkungannya yakni sebagai berikut. Daerah kolam harus berada di antara 150 sampai dengan 600 meter di atas permukaan air laut. Suhu kolam berkisar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. pH kolam juga harus berada di kisaran 7 sampai dengan 8. Jauhkan kolam ikan mas dari pencemaran lingkungan dan area rawan banjir. Jika kita sudah mengetahui tentang syarat lingkungan yang digunakan pada budidaya ikan mas, kini kita beralih pada cara budidaya ikan mas di kolam terpal. Number 1. Persiapan kolam. Awal langkah yang harus dilakukan yakni membuat kolam dengan bahan batu bata dan semen. Pertama-tama kita buat kolam berbentuk segi empat dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi disesuaikan dengan yang kita ingin. Setelah kolam berbentuk segi empat ini terbuat, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan terpal untuk ditaruh di atas dasar kolam tersebut. Terpal dicek terlebih dahulu untuk memastikan jika terpal dalam kondisi tidak bocor. Tidak lupa juga kita harus mengunci terpal yang berada di kolam agar tidak melorot ke dasar kolam. Cara mengunci terpal yaitu dengan menaruh batu bata di setiap pojok kolam agar terpal tidak mudah kusut jika sudah terisi air dan ikan. Jika sudah terpasang, langkah selanjutnya kita bisa langsung mengisi air ke dalam kolam. Dalam hal pengisian air, hal yang perlu diperhatikan yaitu kita tidak boleh mengisi air terlalu tinggi untuk meminimalisir agar ikan tidak loncat keluar kolam. Perhatikan pH air, gunakan air bersih dan jernih serta kurangi air sedikit demi sedikit jika sudah memasuki hari ke-7 pengisian. Suhu air yang bagus yaitu berkisar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jika suhu air tidak dalam kondisi standar, maka akan mempengaruhi keadaan ikan di dalam kolam. Air pun juga harus memiliki kadar oksigen yang cukup dan tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Sebelum ikan ditebar pada kolam, sebaiknya kolam didiamkan selama 2 atau 3 hari agar plankton tumbuh di area kolam tersebut.
Number 2. Pembibitan atau pembenihan. Kolam ikan sudah siap untuk dipakai. Sekarang kita melanjutkan langkah untuk pembibitan ikan mas. Pertama-tama kita harus menyiapkan bibit ikan mas atau calon indukan. Jika kamu memilih calon indukan, harus dipastikan terlebih dahulu kalau calon indukan ini sudah lolos dari kriteria yang kita cari. Carilah bibit ikan yang bersifat unggul sehingga bisa menghasilkan ikan-ikan yang super dan berkualitas tinggi. Nantinya kita pelihara terlebih dahulu calon indukan secara terpisah, sehingga calon indukan ini siap untuk digantikan ke proses pemijahan. Langkah-langkah untuk mendapatkan bibit ikan mas yang bagus yakni sebagai berikut. Berasal dari induk yang terpercaya. Kita bisa membeli indukan ikan ini melalui toko-toko atau kolam pengindukan yang terpercaya. Teliti terlebih dahulu sebelum membelinya. Ukuran sama. Biasanya benih yang unggul memiliki ukuran tubuh yang sama. Keseragaman benih ikan dapat menurunkan resiko kematian ikan. Karena jika ikan tidak sama, maka akan terjadi kanibal. Ikan yang besar akan senantiasa memakan ikan yang berukuran kecil jika sudah merasakan kelaparan. Nah, hal ini juga berpengaruh ketika kita memberi pakan pada ikan. Responsif. Bibit ikan yang berkualitas tinggi biasanya memiliki respon yang baik, terutama jika sedang diberi makan. Benih yang baik akan cepat merespon apa-apa saja yang berada di sekitarnya. Aktif bergerak. Tidak asing lagi bagi kita jika memilih bibit ikan yang bagus, pastinya akan terlintas di pikiran kita kalau ikan yang bergerak aktif pastinya termasuk dalam ikan yang sehat dan bagus. Dengan berenang yang cepat biasanya ikan akan berebut jika sudah diberi pakan. Jika kamu melihat benih ikan mas selalu berdiam diri di pinggir kolam dan geraknya pasif, maka cepat-cepat pisahkan ikan tersebut dengan ikan yang lainnya. Number 3. Pemeliharaan. Caranya sangat sederhana ya sobat. Dalam pemeliharaan ikan mas kita cukup memperhatikan air kolam saja. Di sini peran utama air kolam sangat berpengaruh untuk perkembangan ikan tersebut. Air yang kotor dapat menyebabkan ikan terserang penyakit dan cepat mati. Biasanya benih yang baik digunakan yakni benih yang berukuran 10 sampai dengan 12 cm dan berat 200 gram. Number 4. Pemberian pakan. Skala pemberian pakan harus diimbangi dengan ukuran ikan mas. Perhatikan umur agar dapat menyesuaikan pakan dengan benar. Number 5. Pengendalian hama dan penyakit. Umumnya penyakit ini dikarenakan oleh kondisi air. Jadi perlu diperhatikan kebersihan air kolam hingga oksigen air dan pH tidak stabil. Number 6. Pemanenan. Proses panen harus memperhatikan bobot ikan, yakni berkisar 300 sampai dengan 400 gram per ekor.